umumnya aset-aset konsumtif itu dia mengalami satu depresiasi, kedua tidak berkembang seperti yang ada di tabel ini. Aset produktif tidak lancar nanti ada di bab selanjutnya, aset produktif tidak lancar. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah. Oh, nyala lampu. Selanjutlah. Oh, iya. Oke. Lanjut pertanyaan maksudnya. Oh, langsung. Nah, tadi ya. Sorry, saya back lagi. Aset konsumtif tidak lancar dan aset produktif tidak lancar. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan sebelumnya. Yang tidak lancar tadi itu dijual atau tidak liquid. Aset produktif tidak lancar itu contohnya tanah, rumah, gitu ya. Aset konsumtif tidak lancar itu mobil, motor pasti. Karena mobil dan motor itu adalah barang yang mengalami depresiasi setiap tahunnya. Saya ada informasi menarik. Bagi Menarik sekali kayaknya. yang ada kendaraan gitu ya. Itu sebenarnya, saya baca-baca di artikel ya. Itu pada saat kita beli kendaraan baru. 5 tahun pertama itu harga barang itu sudah berkurang sebesar kurang lebih 20% dari harga barunya. Dan per tahun itu mengalami depresiasi sebesar 5%. Jadi saran pribadi sih, saran Ganang Aditama, itu alangkah lebih terjangkaunya dan lebih ekonomis. Kalau ada yang mau membeli kendaraan gitu, yang second tapi ingat, harus dicek kondisi kelayakan kendaraan tersebut. Karena mengingat depresiasinya sebesar itu gitu, agak sayang. Mungkin uangnya bisa kita jadikan aset produktif. Oke, udah ada yang bertanya ya. Tujuan keuangan dan kebutuhan setiap orang berbeda-beda dari pembahasan ini. Jadi dikembalikan lagi ya, meskipun sudah ada pakem-pakemnya atau dasar-dasarnya, itu kita kembalikan lagi ke masing-masing personal. Lanjut, poin kedua adalah utang. Setelah kita mendata sisi aset, maka selanjutnya kita buat sisi pasifa atau utang Anda. Sangat penting. Ada juga orang menyebut utang sebagai kewajiban. Ya, wajib dibayar. Ada juga yang pura-pura lupa. Realita kehidupan. Oke. Ya. Maka silakan data jumlah utang Anda yang Anda miliki, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek, termasuk konsumtif maupun utang konsumtif. Itu contohnya utang kartu kredit untuk keperluan konsumtif. Misalnya memperbarui gadget. Wah, hedon sekali. Karena apa ya? Ya, kembali lagi quotes tadi ya. Keperluan orang berbeda-beda. Ada yang hedon, ada yang biasa-biasa aja. Ada yang HP-nya hilang baru beli ada. Oke, Mas Raffi, saya ringkas ini, Mas. Sedangkan contoh utang produktif adalah utang untuk memperoleh aset yang bisa menambah nilai harta Anda. Contoh KPR atau KPA. Ngutang dulu untuk beli rumah. Itu saya. Tapi ada aset. Tapi syariah ya Mas ya, yang penting ya. Syariah, BSM. Next, 3, kita inventarisir kekayaan bersih. Karena udah dapat data aset dan utang, kita hitung kekayaan bersih kita. Caranya bagaimana? Nih, silahkan perhatikan layar, jangan buka saya. Kurangkan jumlah aset Anda dengan jumlah utang, maka kita akan mendapatkan nilai kekayaan bersih. Nih, lihat kekayaan bersih Bayu. Aset 300 juta, utang 120, kekayaan bersih 180 juta. Sehat. Ini nih, yang di sebelah kanan ada aset lebih besar dari utang sama dengan good. Aset lebih kecil dari utang sama dengan bad. Besar pasak daripada tiang, itu nanti ada di quotes-nya.
Next. Nih, saya bacakan tadi ya. Jika posisi aset lebih besar daripada utang, maka masih ada pekerjaan rumah untuk Anda. Coba hitung berapa rasio utang Anda. Misalnya jumlah aset 1 miliar dengan jumlah utang 300 juta. Rasionya ini ya. Oke, ini hitung-hitungan kita bisa skip aja. Yang 4 adalah cash flow atau arus kas. Cash flow atau arus kas adalah gerak masuk dan keluarnya uang Anda. Perhitungan cash flow berasal dari pemasukan dikurangi pengeluaran Anda. Oke. Ada efeknya. Efek cash flow sangat signifikan. Apabila kita bicara aset, maka aset didapatkan menggunakan pemasukan kita. Saat kita berbicara mengenai utang, utang akan memicu pengeluaran cicilan pelunasannya. Oke, kita kasih contoh. Ada seorang ibu dengan 3 orang anak yang masih kecil. Sang ayah sudah meninggal. Sang ibu dan ketiga anaknya hidup hanya dengan mengandalkan tabungan dan uang pensiun almarhum suami yang tidak seberapa. Perlahan si ibu mulai menjual perhiasan-perhiasannya untuk menutupi kekurangan biaya hidup. Masih kurang juga, akhirnya berutang ke tetangga pun dilakoni. Mobil kesayangan milik keluarga akhirnya dilego untuk menutupi berbagai kekurangan biaya hidup. Bahkan terakhir mereka menjual rumah keluarga untuk mendapatkan dana segar. Mereka pun pindah ke rumah yang lebih sederhana. Semua dilakukan agar mereka dapat bertahan hidup dan ketiga anaknya mendapat pendidikan yang layak. Ada ini ya, saya udah baca ini buku. Jadi itu kalau Anda, Bapak Ibu, mengalami defisit ya, defisit itu diinventarisir dulu. Apakah ada aset konsumtif yang mengeluarkan biaya berlebih sedangkan pemasukannya kurang? Ada pilihannya, lepas aset itu atau tambah pemasukan Anda. Titik. Oke, jadi cash flow, balik lagi cash flow akan menjadi masalah besar jika jumlah pengeluaran lebih besar dari pemasukan dan terus dibiarkan tanpa adanya perbaikan. Nah, tadi perbaikannya itu lepas aset konsumtif yang merugikan atau tambah pemasukan Anda. Jika tidak ada perbaikan, maka cara mengatasi yang paling umum dilakukan adalah 1, menggunakan tabungan. Kedua, apabila tabungan habis, maka dilanjutkan dengan menjual aset. Ketiga, setelah aset yang bisa dijual habis, maka mulai berutang. Setelah utang menumpuk, kemudian hidup mulai tidak tenang karena dikejar utang. Dan seterusnya. Cycle-nya akan seperti itu. Terus ini ada pemasukan gaji. Terus sumber pendapatan lain. Sumber pendapatan lain, kalau gaji tidak perlu saya jelaskan ya, karena sudah pasti gaji itu seperti apa. Definisinya teman-teman sudah tahu. Yang kedua adalah sumber pendapatan lain. Selain dari gaji, karyawan juga mendapatkan penghasilan selain dari gaji. Antara lain 1, hasil investasi. Dividen ya, dari perusahaan-perusahaan yang kita investkan dana kita ke situ. 2, hasil bisnis. Hasil bisnis itu offline online banyak. Terus ada pengeluaran. Pengeluaran itu ada sedekah, utang, dan asuransi. Investasi sama rutin bulanan. 1 ya, sedekah. Orang bilang harta tidak dibawa mati, betul. Tapi kalau kita mengalokasikan harta kita ke tempat yang betul dan benar, insya Allah akan kita bawa mati dan harta itu akan menolong kita pada saat yaumul hisab. Iya. Subhanallah, rekan saya. Ya, Mas Rofi, kamu pasti nggak tahu sedekah. Kedua, utang. Kalau jenis pengeluaran ini tentunya sangat familiar dengan keluarga di Indonesia, seperti pembelian rumah alias KPR. Oke. Jadi itu jadikanlah pengeluaran pembayaran cicilan utang ini sebagai prioritas kedua setelah sedekah. Utamakan sedekah, kedua baru cicilan utang. Menurut buku tersebut. Oke, ketiga dana darurat. Nah, ini penting ya. Dana darurat. Pengeluaran berikutnya adalah dana darurat. Tabungan dana darurat ini Anda gunakan hanya pada keadaan darurat. Namanya dana darurat ya. Terus
Dana darurat itu ada cara-caranya. Nah ini, berapakah dana darurat yang sebaiknya Anda siapkan? Gantung jumlah pengeluaran bulanan dan ada berapa tanggungan Anda. Pada umumnya, jumlah dana darurat yang harus disiapkan berkisar antara 3 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Contoh pengeluaran bulanan 2 juta ya tinggal dikalikan 3 sampai 12 kali tergantung tanggungan Anda. Bagaimana jika bisa alokasikan dana tersebut untuk pemenuhan tujuan keuangan lain? Oke, keempat asuransi. Pengeluaran keempat adalah asuransi. Asuransi adalah proteksi atau perlindungan diri dari risiko. Jika kalau tidak ada yang dilindungi atau tidak ada risiko, maka tidak diperlukan asuransi. Asuransi itu adalah mengalihkan risiko. Mengalihkan risiko ke provider asuransi kita. Risiko tidak dapat dihilangkan, tapi bisa diminimalisir dan dialihkan. Ilmu ya. Oke, next ada investasi. Pengeluaran selanjutnya adalah investasi. Dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dana demi merealisasikan tujuan keuangan. Jangan lupa sesuaikan antara tujuan investasi dengan instrumen investasi yang digunakan. Apabila tujuan investasi adalah tujuan jangka panjang, maka tidak mungkin Anda berinvestasi ke dalam instrumen deposito. Oke, yang keenam, belanja rutin. Belanja rutin tuh banyak ya, nggak perlu saya jelaskan karena rumah tangga orang beda-beda. Oke, kita next. Sip, masuk ke dana darurat. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya bisa dibantu Mas Agung untuk menjelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ganang. Ini karena Mas Ganang mungkin ingin sekali orasi ya, jadi lama sekali. Saya kira saya nggak dapat jatah, Mas. Udah ditegur lama dari tadi aku. Ya. Jadi karena sudah sore Bapak Ibu ya, karena pertanyaan juga banyak, saya jelaskan sedikit. Dana darurat itu intinya Bapak Ibu menyediakan dana cadangan yang digunakan untuk keperluan darurat. Ya, keperluan darurat sudah tahu sendiri, Ge. Ya, intinya tidak ingin dialami. Itu adalah inti darurat. Ini cara nge-next-nya gimana ya? Oke. Lalu ini ada perhitungan untuk dana darurat masing-masing status lajang dan menikah. Lalu ada asuransi, tadi sudah dijelaskan sedikit asuransi fungsinya yaitu untuk mengalihkan pertanggungan yang kita alami. Next lagi. Next. Nah, ini semua hitung-hitungannya aja sih sebenarnya. Perhitungan bagaimana kita menyediakan dana darurat untuk diri kita sendiri. Yang terakhir adalah investasi. Intinya investasi itu penting dimiliki semua orang. Dan gunakanlah investasi dari uang basah ya. Jadi jangan melakukan investasi dari hasil berhutang. Karena kalau menggunakan investasi dari hasil berhutang, takutnya bunganya tidak menutup dari investasi itu tersebut. Dan ini karena saya lihat banyak didik UKSW ya. Nah, investasi calon imam itu juga penting bagi didik ini. Ya, di sini banyak teman-teman yang masih bujangan, itu investasi yang bonafit lah itulah. Sudah terjamin semuanya. Itu bisa dipilih, ada Mas Pras, ada siapa namanya, Mas Bram, Mas Ali ini. Mas Ali tinggal tunggu satu slot lagi nih kayak nih. Ada Pak Sek nih masih sisa slot 3 kalau Pak Sek. Ya, itu investasi yang menarik. Dan mungkin itu aja Bapak Ibu sekalian.
karena waktu sudah agak sore. Tapi kok pertanyaan dikit ya? Saya lanjut aja gimana? Iya, lanjut Ya, aja. gimana Langsung Mas kita Ganang? minta tolong Mas Raffi untuk ditutup. Nah, Jawabannya yang panjang aja. oh, Loh. apa nih Pak Dwi ini? Wah, Ini Ada apa suara ini, tanpa Pak? rupa nih. Bahaya ini. Ada suara tanpa rupa. Oke, mantap. Jadi selesai Mas Agung ya? Sudah selesai Mas Oke. Ganang. Pak Host bisa Bisa tolong ditutup untuk langsung gitu ya. Iya, boleh. Terima kasih kepada pemateri kita, sangat bermanfaat sekali ya ilmunya, terutama Mas Ganang selaku Ketua SP sangat berkuar-kuar sekali dalam menjelaskannya. Sangat Sampai semangat sekali ini. Sampai terbawa Ingin- di bedah buku. Ingin Oke. rasanya turun ke Tapi- jalan kayak Mas Ganang ini. Baik, mungkin bagi teman-teman yang belum sempat bertanya, bisa langsung bertanya di kolom komentar ya, sambil kita membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama ini dari, kabit saya ini, Budila ini. Saat ini harga emas lagi melambung tinggi. Kalau saya punya emas 5 gram, yang dulu saya beli per gram hanya 500.000, untuk kondisi saat ini baiknya dijual atau tidak ya, mengingat harganya naik 2 kali lipat. Monggo ini pemateri, Ya. Mas, yang ditanya Mas loh. Bu Endang mau menjawab Bu, karena ini sangat ini ya, Ya, ini cewek sekali Bu ya. cewek banget ini Mas. Ih, sangat mak-mak banget. Nah, betul. Baik, terima kasih Bu Endang setelah menjawab semuanya. Gini Bu Dila, kalau menurut saya namanya emas itu kan masuk ke aset lancar. Nah, aset lancar itu bahasanya itu aset produktif ya. Jadi di situ itu kalau memang harga emas itu tujuannya itu untuk investasi, kalau sekarang memang baru nggak butuh, ya tetap aja disimpan. Tetapi kalau memang butuh, ya dijual dengan harga sudah lebih dari yang kemarin kita beli. Tetapi mau untuk apa? Ya itu harus lebih tinggi lagi yang kita investasikan gitu. Jadi saya rasa itu Bu Dila, kalau belum butuh banget nggak usah dijual. Kalau Bu Endang mau beli nggak emas saya lebih tinggi? Waduh. Keberatan saya kalau beli emasnya Mbak Dila. Oh, ada tips Bu. Saya dapat tips langsung dari penjual emas. Jadi kalau mau investasi Bu, itu mending beli emas yang dari Antam, emas USB gitu. Jangan emas fashion, karena harganya beda. Turun. Harganya beda Bu, betulan. Tangan maksudnya gitu. Iya, harganya beda. Jadi emas-emas yang memang emas-emas kayak emas yang segini-gini tuh Bu. Mas Ganang gitu maksudnya. Ya, itu mahal tuh Bu. Mas-mas yang segini-segini tuh Bu, ya tulisannya 0,5 gram, 5 gram. Nah, mending beli itu Bu, jangan beli emas fashion. Saya dapat ilmu ini dari penjual emas langsung. Ilmu buat semuanya ya. Oke, bagaimana Ibu Dila? Sudah lega? Ya. Belum ya? Belum sih. Belum sih. Oh, saya pengen Ya, pinjam ibu 5 sih. saya sih. 2 juta Bu per gram. Sekarang Nah, kalau memang mau dijual Bu, kalau memang mau dijual sekarang, yang penting pada saat nanti Ibu beli dan harganya ternyata lebih tinggi, itu jangan kecewa. Itu aja sih Bu. Ya, kalau yang penting nggak yakin. butuh banget nggak usah dijual. Ya, kalau belum butuh banget jangan dijual. Karena itu masuk aset lancar. Ya. Dan itu pasti biasanya tetap naik. Betul. Tapi saya punya prediksi kalau selesai pandemi itu harga emas langsung anjlok lagi sih. Oke, Mas Rofi, next. Iya, oke. Ini pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan Mas Rofi ya. Iya Bu, saya akan deg-degan saya Bu mau dengar ini. Ini nikah tapi belum punya modal gitu kan. Nah, kalau ini pinjam ke bank, kalau pinjam ke bank Mas Rofi, kalau nikah aja. Kan nikah itu cuma apa? Kan cuma ijab kabul gampang Mas Rofi. Ya kan? Bu, mohon maaf. Mengenai modal, Mas Rofi mau pinjam ke bank, kan di bank itu pasti ada perhitungannya. Nggak mungkin lah istrinya Mas Rofi mau ditarik, ya kan? Pasti yang ditarik adalah iuran yang harus diangsur sama Mas Rofi setiap bulannya. Kan Mas Rofi udah pasti banknya udah tahu nih, ini pasti udah kerja lebih-lebih udah pegawai BPJS Ketenagakerjaan,
pasti Bang yakin banget kok itu. Dan Mas Selvi ini tanya karena di sampingnya ada cewek cantik ya. Nah, itu calon, Bu. Tapi memang serasi sekali kok Mas Selvi. Iya. Sama-sama Iya, suka deh. bahasa Jepang kayaknya, Bu. Ya. Itu Mas jawaban dari kami. Ye. Kali ini dong. Co-hostnya ini ngomong dong. Mbak siapa? Adinda. Ya, ada pertanyaan dari Bapak Ali Salvan. Apabila dalam 5-6 tahun ke depan saya ingin menikah, mempunyai rumah dengan total budget minimal 500 juta. Dengan penghasilan misal sebesar 10 juta tiap bulannya, apakah hal itu bisa terwujud? Kalau bisa, bagaimana caranya? Pembagian penyisihan uangnya bagaimana? Agak berat ya. Karena rentang waktunya cuma 5-6 tahun ya. Udah pengen nikah, mempunyai rumah dengan total budget semua 500 juta, dengan penghasilan misal sebesar 50 juta per bulan. Ada salah satu jalan keluar yang paling jitu, yaitu adalah cari istri yang kaya raya. Tidak perlu 5-6 tahun, 1 bulan aja saya sudah kaya, Pak. Itu jokes ya, itu jokes aja. Jadi untuk perputaran uang atau mengalokasikannya Mas Ali ya, untuk jangka 5-6 tahun. Jujur dari pemateri itu, ini pribadi ya, itu saya agak sanksi ya, bisa mendapatkan istri, rumah, budget, semua 500 juta. Tapi kalau untuk ditanya bagaimana cara pembagian penyisihannya ya, ini berat juga sih. Mungkin kita bisa ngobrol di belakang nanti sore Mas Ali setelah pulang kerja. Nah, kita coba cari jalan keluarnya, jalan tengah seperti apa. Enggak, apakah boleh misalnya mengutang atau mengambil pinjaman KTA atau gitu. Nah, itu bisa nggak dengan planning seperti itu? Atau memang mungkin disisihkan dari uang gaji selama 5-6 tahun itu dapat berapa, sisanya dari mana, dari KTA itu, atau main judi kayak atau apa kayak. Oh iya. Saya relate, saya baru relate ya. Saya baru itu yang saya mau tanyakan ke pemateri ini. Oh iya. Jadi tadi Jadi mau saya jawab itu masalah itu. iya, Mas Agung. Dengan aplikasi Bet 188, misalnya seminggu iuran 100.000, itu bisa mendapatkan bonus yang lumayan ya Mas Ali ya. Itu aplikasi apa, Mas? Hah? Aplikasi apa ya? Investasi Mas. Oh, investasi ya. Ya. Temannya TikTok Cash. Oh, TikTok. Ya, TikTok Cash itu juga investasi loh itu. Oh, ini menjawab pertanyaan Mas Arif sekalian nih. Oh iya. Ya kan? Bahas TikTok Cash Mas Arif. Mas Arif ya. TikTok Cash apakah cara terbaik untuk meningkatkan aset? Benar Mas, saya jamin 100%. Iya Mas, apalagi tiap malam diputar kan ya TikToknya. Kalau pengen bergabung, saya kasih linknya nanti. Tapi sudah membuktikan. Tapi masuk Lambe Tura loh kemarin. Iya. Masuk Lambe Tura loh TikTok Cash. Ya, yang penting kan kita sempat dapat profitnya. Masalah dia bagaimana ke belakangnya itu belakang aja Mas. Itu kemungkinan umurnya tujuan utamanya kan cuan ya ini ya. Jadi gini, mendapatkan cuan itu agak sedikit harus tutup mata ya. Kalau yang ini ya, kalau yang benar-benar cuan gitu ya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Contoh tadi ikut-ikut apa, judi. Masalah si penyedianya seperti apa nanti. Kalau kita mau tutup mata, ya udah gitu. Kalau mau tutup ya pada saat kita udah mendapatkan profit, I think fair enough gitu. Kalau apakah gini maksudnya, kalau kayak MLM itu kan biasanya yang paling diuntung itu yang awal-awal ya. Sedangkan podcast itu misalkan udah booming, bukan baru booming kan, udah booming. Apalagi udah masuk Lambe Tura, bisa jadi dalam 1 atau 2 bulan ke depan tiba-tiba di ban ini atau apalah. Berarti kan kalau kita investasi sekarang berpotensi kita jadi korban-korban yang tidak mendapatkan cuan, yang kaki-kaki awal yang mendapatkan cuan. Oke. Nah, jadi dengan TikTok Cash itu Mas Arif tidak perlu mencari downline istilahnya. Anda cukup main individu aja. Itu sudah pasti akan mendapatkan keuntungan
di 1 bulan pertama Anda akan balik modal. Tinggal sisanya berdoa saja. Mudah-mudahan aplikasi nggak ditutup. Iya. Trust me, it's work. Oh, ya itu tadi yang saya sebutkan. Jadi pada saat kita mau benar-benar fokus cuan-cuan, bodo amat lah. Asarnya itu bodo amat. Nanti si penyedia jasa seperti apa. Yang penting kita ada profit, selesai di situ. Titik. Oke? Oke, sangat Lanjut. menarik sekali ya. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Panderek nih. Sekarang sudah banyak instrumentasi investasi terbaru seperti cryptocurrency atau aplikasi seperti Binomo. Bagaimana pendapat pemateri terhadap instrumen investasi tersebut? Salam cut loss. Oke. Monggo bisa dijawab. Cryptocurrency ya. Saya lagi belajar juga ini. Kalau Binomo saya bisa jawab. Iya, tidak harus keluar rumah ya kalau Binomo ya, Mas ya. Kalau Binomo tes. Kalau Binomo saya bisa jawab. Saya pernah main, namanya itu Olim Trade. Itu spekulatif, sangat spekulatif. Itu memang benar-benar keberuntungan saya bilang. Kita mau belajar, mau membaca chartnya kayak gimana, itu susah. Saya pernah pernah nyoba ya, loss lumayan, dan saya kapok. Saya sarankan kalau memang tidak ada background untuk hal-hal seperti itu, apalagi cuma mau coba-coba seperti saya, ya daripada untuk hal seperti itu mungkin kita bisa alihkan ke investasi lain. Investasi emas lebih masuk akal. Yang jelas hal-hal kayak Binomo itu jangan dulu untuk pemula. Cryptocurrency sekarang ini ya lagi, bukan sekarang sih, kita udah agak lama kayaknya, itu udah banyak pemainnya, seperti Mas Abraham salah satunya. Bisa dicoba untuk cryptocurrency, cuman tetap belajar dulu dia seperti apa mekanismenya dan seperti apa cara mainnya. Yang penting itu sih Mas. Kalau untuk investasi disilahkan, dari pemateri tidak bisa memberikan jawaban pasti karena belum pernah terjun. Kalau yang Binomo tadi saya sudah jawab ya. Terima kasih Mas Bram. Iya. Mungkin daripada sedekah ke bandar ya Mas ya, mending sedekah ke anak yatim atau gimana gitu kan ya Mas ya. Rumah baru boleh. Sedekah ke janda nih kalau Mas. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya mau dengar kesaksian pengusaha HDI Mas Dana. Apakah omsetnya membuat dompet menjadi sehat? Tadi pertanyaannya siapa yang dibaca ya? Budila, dari Budila. Kayaknya nggak ada sih. Mas Dana kadang nggak gabung Bu, Mas Dana Bu. Ada Bu. Di Aris. Ada Bu. Mas Dana, apakah omsetnya membuat dompet menjadi sehat? Oke, Mas Dana silahkan. Oh, sehat katanya sehat. Udah. Ini loh ini. Oh gitu. Apa sih? Mau dengan kesaksian pengusaha HDI. Oh, kalau HDI kan udah tahu ya MLM ya. Jadi kalau MLM itu mungkin teman-teman udah tahu semua sistemnya gimana. Cuman di sini kita yang diutamakan sebenarnya itu kan networking ya. Kita cari member baru itu supaya kita dapat bonus. Tapi di balik itu barangnya pun harus bagus. Makanya kenapa itu kalau HDI itu adalah MLM pertama saya. Saya sebelumnya nggak pernah ikut MLM sama sekali, malah skeptis ya. Nggak mau sama sekali kalau ditawarin, nggak pernah mau. Karena udah banyak stigma negatif. Tapi setelah setelah saya cek HDI ini apa sih, dan ternyata produknya madu dan insya Allah bermanfaat, bagus. Akhirnya saya mencoba ikut join pertamanya. Tapi jujur saya pertama ikut join tuh gara-gara teman saya
di instansi kita juga, tapi di pusat dia bonusnya awalnya 58 juta. Siapa yang nggak pengen gitu punya uang 58 juta dalam sebulan gitu kan. Sampai terakhir bulan kemarin 137 juta itu bonus bulanan. Itu di luar penjualan. Terus saya tanya awalnya kok bisa sampai segitu. Ternyata memang dia maintenance membernya itu sangat bagus ya. Jadi dia punya banyak kaki-kaki. Ya itu standar MLM ya seperti itu ya, punya banyak kaki-kaki dan TikTok nggak ada kaki kan? TikToknya enggak. Ditutup itu nanti. Langsung mengcounter jawaban Mas Agus. Yang penting udah dapat cuan dulu, Mas. Langsung di counter. Lebih ke ini sih Mas Dana. Kesaksian ini black campaign ya, black campaign HDI terhadap podcast. Bukan cara masuk HDI. Mas Dana bayar pajak gak ya? Ya bayar Mas. Jadi di HDI ini setiap pembagian bonus itu kita harus pakai NPWP. Jadi setiap bulan kita tetap terpotong pajak gitu dari bonusnya HDI. Jadi resmi ya. Belum. Tentu saja tidak. Tentu saja belum. Tolong diproses Pak Bram, itu bisa dilaporin ke ya, pajak. Lanjut ya. Terus habis itu mungkin memang karena kondisi juga lagi pandemi seperti ini, memang seperti produk-produk kesehatan, dan ternyata si madu HDI ini ya benar-benar banyak yang bermanfaat gitu buat orang-orang. Jadi ada beberapa produk yang teman-teman mungkin udah tahu. Ya. Itu mulailah madu pasti jadi mendapatkan income dari yang pertama keuntungan, yang kedua bonus karena di bawah kita pun juga ikut berjualan. Ya, mantap. Tanpa modal ya. Ya. Modal sih 50.000 doang gitu, enggak 500.000. Maaf Mas Agung. Tapi harus menjual Mas Dana, capek itu. Oke, karena madu itu bermanfaat, sangat jelas. Kita lanjut pertanyaan Mbak Isna ini nih, kasihan nih. Kenapa? Panjang nih. Berapa idealnya? Oke. Menurut pemateri, berapa idealnya yang harus kita siapkan pada saat pandemi seperti ini? Dan cara memilih instrumen untuk dana darurat. Terima kasih. Dana darurat yang harus kita siapkan pada saat pandemi maksudnya. Dan bagaimana cara memilih instrumen untuk dana darurat? Oke, saya jawab. Persiapkan dana darurat. Dana darurat itu jangan dipakai apa-apa, Mbak. Jangan dialihkan ke instrumen lain. Dana darurat itu adalah yang liquid. Jadi lebih ke tabungan, Mbak ya. Ataupun kalau mau bukan berupa uang, ya mentok-mentok emas lah, Mbak. Untuk besaran. Sama cash flow free cash flow sama nggak? Apa itu? Beda? Kita tolong Bu. Dana nganggur Mas, jadi ya seperti ya uang nganggur gitu loh. Beda ya? Oh, Mas Ardan ketawa. Beda Mbak. Idol cash. Kalau uang nganggur, uangnya nggak dipakai apa-apa Mbak. Itu nganggur. Kalau dana darurat itu uang nganggur, uang yang belum dapat kerjaan tuh. Iya Pak ya. Bagaimana cariin mana ya kerjaan tuh uang. Kasih Bu Endang itu, Bu Endang kasih kerjaan tuh uang. Iya, jadi pada dasarnya dana darurat itu ada yang bilang itu adalah tabungan besi, dana besi gitu ya. Jadi benar-benar jangan diotak-atik. Jangan diotak-atik itu, jangan dialihkan ke instrumen apapun, karena pada saat dialihkan ke saham, apalagi saham gitu ya, itu potential loss pasti ada. Nah, terus cara milih instrumen pada saat pandemi ini, kalau mau saham yang berkaitan dengan alkes, wah itu harganya naik gitu. Yang berkaitan sama alkes, Mbak, alat-alat kesehatan, nah itu kalau mau tanam saham di situ dulu. Oke, kalau untuk emas, bukan instrumen ya, ini salah satu jalan lain untuk investasi ya. Emas sekarang harganya bisa dibilang naik turun, tapi tidak terlalu signifikan ya, karena saya juga ada beberapa lah. Itu saya rasa untuk saat ini, kalau mau beli benar-benar kita cari
berapa range-nya dulu ya, atau bukan range sih, apa ya? Trennya. Jadi kita ambil minimal 3 tren, harga mana yang paling rendah. Pada saat menyentuh harga itu, silahkan ambil. Oke? Yang penting siapkan dana darurat untuk semuanya. Wih, mantap sekali Bapak. Oke, Mas Rofi lagi. Oke, langsung. Saya sudah baca ini. Apabila saya memiliki dana 500 juta, sebaiknya dibuat untuk usaha apa yang cocok dan menguntungkan. Kebetulan saya sedang bingung nyari dananya. Mas Dana dicari Rofi. Udah ketemu ya? Oke, lanjut. Ketika penghasilan saya 1 juta, saya bisa menabung 100.000 sebulan. Sekarang apabila penghasilan saya 5 juta, berapa ya saya harus menabung setiap bulan? Tanpa disadari, oke. Jadi untuk tabungan, Bang Ali, pastikan dulu kewajiban sudah terbayarkan. Karena pada saat kita berbicara tentang saving, satu, kita harus selesaikan kewajiban dulu. Kedua, pengeluaran rutin. Apabila masih ada sisa, itulah yang ditabung. Untuk ditabung, dimasukkan ke dana darurat, atau bisa dialokasikan ke investasi lain. Lanjut Bang Ali, ada yang mau disampaikan? Ya, maksudnya kalau tadi saya tanyakan, kalau saya 1 juta, penghasilan saya dulu 1 juta, saya bisa menabung 100.000. Oke. Kalau penghasilan saya 5 juta, saya harus nabung berapa? 4.100.000 Mas. Jawabannya 4.100.000. Nah. Karena kan Mas bisa hidup dengan 900.000 tadi ya. Walaupun gaji naik kan gaya hidup nggak boleh naik kan Mas. Jos, itu yang saya maksud. Berarti mau gajinya meningkat pun gaya hidupnya tetap sama, tidak hedon. Oh, ini lebih ke quotes ya. Tapi kayaknya rumusnya Y sama dengan C, Mas. Susah itu. Iya, sama dengan C, penghasilan dengan konsumsi. Itu jawabannya di luar perkiraan saya ya. Karena saya sangat concern dengan buku ini, saya terbawa suasana ya. Jadi saya terlalu mahir dalam hal ini, jadi ya mohon maaf. Benar sekali, sampai waktunya diabat-babat semua ya Mas. Oh, ya, terima kasih. Ini namanya pemateri, handal. Baik, kita sudah mencapai akhir pertanyaan ya. Sebelum acara kita tutup, mungkin dari Pak Musli ada yang ingin ditambahkan, Pak? Monggo Bapak Musli. Kalau saya tadi ngelihatnya, wah ini hebat juga semuanya kayaknya jiwanya pengusaha ini. Status pekerja kayaknya cuma hobi aja kali ya. Hah? Ya, mengisi waktu luang, Pak. Ya apalagi Rob itu. Mestinya jangan itu, Pi. Apabila saya memiliki gitu, Rob. Kalau apabila ini angan-angan dulu, Rob ini. Iya, Pak. Namanya juga usaha, Pak. Iya. Bah, ya saya kenapa ya, kalau temanya investasi, ini yang nanya banyak banget ini. Besok undang aja tuh ahli investasi. Budilah, PTSP Salatiga undang aja. Tanaman modal. Oh iya, siap. Iya, narasumber. Ya. Oke. Saya lihat kalau investasi ini banyak banget ini yang tanya ini. Apalagi Ali. Waduh, pasti ada investasi itu kalau Ali. Oke lah, saya cuma acungin jempol aja lah, Mas Robi. Ya. Top. Tapi katanya pengamat ekonomi sekarang itu malah lebih banyak diinvestasi di emas. Uang kertas nanti itu ada kemungkinan, nggak tahu juga atau hoax atau ada inflasi, apa namanya, pemotongan uang nilai rupiah. Nah kalau emas kan nggak bisa dipotong dia. Emas lempengan dipotong kayak Budila tadi, lempengan ya Budila ya, 5 gram, dipotong 2,5. Nggak mungkin juga ya, nggak utuh, jadi nggak bagus dia, emasnya harus dilebur dulu. Katanya begitu. Jadi kawan-kawan kalau punya itu tadi mendingan beli emas, antam. Ya. Nah, daripada pegang uang kita, takutnya itu tadi. Begitu 5 juta jadi 5.000. Wah, nangis Cina Rob itu. Nggak bisa bayar kos-kosan Rob.
Mestinya 5 juta untuk 1 tahun, nah 5 juta jadi 5.000. Ya, kalau emas kan tidak dimungkinkan. Dihitung tetap nilai rupiahnya berapaan, ya Mas. Ya. Oke ya, mungkin itu aja. Kalau mungkin tuh sama Bu Endang, tanya Bu Endang, Sun, ya. Bulat utang nyawa. Kalau enggak ori, Bu Endang ya, ori katanya ya. Lebih bagus lah itu ori. Kalau enggak ori ya imitasi lah. Kalau enggak ori, kan ada KW1, KW2 ya kan. Kalau ori kan mahal, ya KW1-nya lah beli. Oke ya. Mantap lah. Mungkin dari saya itu aja Mas Rofi. Ya. Baik, terima kasih Bapak Musli. Sebelum acara kita tutup, di sini biasanya saya dibantu Mas Arief, tapi sekarang saya kembali ke jobdesk lama saya menunjuk pemateri untuk minggu depan. Baik, untuk minggu depan timnya yaitu Mbak Ria, Mbak Triliana Sari, ditemani dengan Mbak Yusi. Selanjutnya yang terakhir, mohon izin Bapak Reza untuk menemani Mbak Ria dan Mbak Yusi ya Pak. Oh, saya pikir Ebitri. Rofi. Kayak ada Pak Reza ya. Berarti libel itu. Jadi untuk minggu depan Pak Reza, Mbak Ria, dan Mbak Yusi monggo dipersiapkan untuk bukunya. Terima kasih Bapak. Baik, Pak Rofi. Iya Mbak Ria, aduh Mbak Ria. Baik, mengingat acara sudah mau memasuki akhir, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya. Di sini saya Rofi Maulana bersama rekan saya, Mbak Adinda. Iya, tadi belum sempat ngobrol sih, tapi nggak apa-apa lah, dilanjut nanti. Pamit undur diri untuk acara bedah buku pada sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua. Selamat sore dan sampai jumpa di bedah buku minggu depan. Monggo Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk melanjutkan kegiatannya lagi. Terima kasih. Sudah selesai, Rof. Kirain mau lanjut lagi. Selanjutnya sesi Mbak privat. Adinda belum. Rofi mau lanjutkan anu. Kita mau lihat Rofi gantian. Ya Rofi mau bertuan dulu. Pak Dwi cemburu. Pak Dwi pengen jadi host, Bu. Enggak, Mas Dwi tumben komentar tuh. Makanya, Pak. Pengen jadi host, Pak, ditemenin anak Iya, magang. Mak. Ada asap, ada api. Besok Rabu besok. Kalau enggak apa-apa. Kamis enggak apa-apa. Pak Dwi. Jadi Besok sama Aprilia, Pak Dwi. ya menjelang akhir pekan temanya itu apa Pak Dwi? Boleh Pak Dwi besok sama Aprilia. Magang tapi cowok ya. Pak Dwi lo hilang. Langsung split Bu, Pak Dwi. Langsung patah hati. Aduh, Pak Dwi sama kita gitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Ketua SP sore hari ini. Salam pekerja. Salam pekerja. Udah.